Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas kelas 8 part 2, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembahasan kali ini terdapat 4 poin yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang Undang-Undang Dasar, sebaiknya kita perlu mengetahui dulu apa itu konstitusi. Apa hubungan konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Dari sumber lain, konstitusi adalah hukum dasar dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi terbagi menjadi dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal, dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Contohnya yaitu aturan perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak tertulis adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yaitu disebut konstitusi tidak tertulis. Contohnya, dalam sebuah rapat, presiden akan melaksanakan pidatonya terlebih dahulu. Itu tidak ditulis atau tidak ada aturan-aturan yang menulis itu. Akan tetapi itu sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. A. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Jadi Undang-Undang Dasar ini adalah hukum dasar yang tertulis. Adapun konvensi atau hukum dasar yang tidak tertulis, seperti halnya konstitusi tadi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, seperti contohnya adalah hukum adat. Itu tidak tertulis atau tidak tercatat. Yang selanjutnya, Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, tata urutan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama sudah jelas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, keputusan presiden atau Kepres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda.
Perda ini ada dua, yaitu perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Nah, yang selanjutnya kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kita sebagai warga Indonesia harus patuh terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk apa? Untuk menjadikan kehidupan yang tertib dan teratur. Ketika kita sudah tertib dan teratur dalam kehidupan, bernegara akan mempermudah negara mencapai masyarakat yang sejahtera. Nah, bagaimana seandainya kalau kita tidak patuh? Kalau tidak patuh, kita sebagai warga negara yang tidak patuh akan menjadikan kehidupan negara mengarah pada ketidakharmonisan. Yang terjadi adalah kerenggangan dalam masyarakat, perpecahan dalam negara, bubarnya NKRI. Jadi kita harus selalu mematuhi Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya yaitu sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Sebelum diamandemen terdapat 3 poin, yaitu pembukaan. Yang kedua, batang tubuh atau pasal-pasal. Yang ketiga adalah penjelasan. Ketika sudah diamandemen menjadi 2 pembahasan, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasannya di mana? Penjelasannya dimasukkan ke dalam pasal itu sendiri. Nah, jadi perbedaannya itu sebelum diamandemen terdapat 3 poin, sesudah diamandemen terdapat 2 poin, yaitu cuma pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasannya dimasukkan di dalam pasal-pasal. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu 1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan. Dalam alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua terdapat alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Di alinea yang ketiga, kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Pada alinea keempat, memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Tindakan yang harus dilakukan adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Yang ketiga yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah yang fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, terdapat pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan segala hak bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 7 poin penting ini. Yang selanjutnya, hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pokok kaidah, negara yang fundamental mempunyai kedudukan yaitu tepat, kuat, dan tidak berubah. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar
1245 mempunyai kaidah yaitu tetap, kuat, dan tidak bisa berubah. Yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam alinea pertama, terdapat makna yaitu keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Di dalam alinea kedua, terdapat makna yaitu kebanggaan dan penghargaan atas perjuangannya bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Di dalam alinea ketiga, terdapat kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual dan memuat motivasi real dan materi. Yang keempat, dalam alinea keempat, memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, atas alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Inilah pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari esok ya. Untuk tugas saya mempunyai 5 soal, bisa kalian tulis dan bisa dikerjakan untuk lebih mendalami materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.